mereview suatu produk yang sepertinya atau seolah-olah dari produk Ibu SS. Ternyata apa yang direview yang ditunjukkan di live TikTok itu tidak pernah dijual dan sudah 2 tahun sebelumnya. Jadi tidak ada. Jadi makanya dari pihak Ibu SS datang ke rumah makan Suwarti untuk menanyakan dari mana dia dapat produk itu. Maksudnya produk yang udah beredar itu di review apa gimana? Iya, produk yang udah hampir 2 tahun nggak diperjualbelikan, tapi tiba-tiba ada gitu. Jadi kita cuma mau menanyakan dari mana itu asal usulnya. Gimana respon dari dokter ketika itu ditanyain asal usul terkait produk yang udah sampai detik ini nggak menjawab. Beliau tidak menjawab. Kita tujuan kita pada saat kita datang di rumah makan siapa namanya? Suwarti. Ya, tujuan kita datang ke sana tidak ada sama sekali maksud untuk persekusi atau yang lain-lain ya. Kita jelas datang ke sana kita ingin menanyakan asal usul produk itu dari mana. Sementara dari pihak SS, dari pihak kita sendiri kita sudah hampir 2 tahun tidak memproduksi produk itu. Ya, jawabannya simpel kan. Kalau memang ada ya katakan dari mana ya udah, ini kan perkara kriminal. Nggak boleh ditutup-tutupin dong. Kita garda terdepan. Kalau ada perkara kriminal ini ayo kita basmi dong sama-sama gitu. Hasil daripada kita di sana tidak membuahkan hasil, sehingga kita ya saling lapor lah gitu ceritanya. Artinya tadi di dalam pemeriksaan itu membantah juga ya terkait produk itu ya? Iya. Ada berapa orang tadi? Siapa aja yang diperiksa? Ada Arif Apanda, saya, suami, dan yang lain hari Senin ya? Hari Senin, 2 lagi hari Senin. Jadi sebenarnya begini teman-teman, itu bukan pemeriksaan maksudnya penyidikan. Ini masih interview, wawancara, Klarifikasi ya? Masih Iya. klarifikasi. Masih interview, jadi belum sampai kemana-mana. Iya. Itu saja. Jadi ya masih interview. Jadi BAP-nya saja DA interview. Ya. Ada siapa aja yang diklarifikasikan tadi? Iya, ada saya, ada istri dan Arif Apanda, bertiga. Itu masing-masing 25 pertanyaan semua atau gimana? Enggak, saya beda-beda. Beda-beda. Kan tergantung materinya. Ya. Tapi Ibu SS 25 ya. Gitu. Setelah sampai detik ini apa sih kerugian yang mungkin boleh diulang lagi ya sampai detik ini ya? Jelasin aja. Soal kerugian kalau imaterial kita nggak bisa hitung ya. Iya. Material imaterial kita nggak bisa hitung. Yang jelas berdampak sangat merugikan kita gitu. Omset penjualan mungkin menurun atau gimana? Sangat. Sampai berapa persen mungkin turunnya? Ya lumayan lah, artinya nggak seperti dulu lah gitu ya. Artinya berdampak lah gitu pada usaha kita gitu. Dampaknya ini ada pengurangan dari karyawan kah nanti? Gimana? Dampaknya ini ada pengurangan karyawan kah? Ada. Ada. Kita sampai pengurangan karyawan loh. Berapa? Ya, Berapa adalah orang? jumlahnya. Dari Ada tim lagi. produksinya atau pekerja? Dari produksi pabrik juga ya, Iya. berdampak banget ya. Dari produksi pabrik kita berdampak, dari karyawan kita juga sangat terdampak. Dan ini bukan hanya di kita aja ya, banyak Iya, juga dan di banyak orang juga lain. di perusahaan lain juga gitu. Di perusahaan lain juga. Bang, dari 3 pasal yang dilaporkan, sesuai juga dengan kemarin sudah tadi di segala macam, ada nggak bang yang menyusur bang? Oh, dia melapor bukan 3 pasal, 1 pasal saja. Pasal 335. Dia menyatakan bahwa dia diperlakukan tidak baik. Padahal itu tidak ada kejadian, hanya suara-suara yang semacam nanya, dapat dari mana lo, gitu aja. Dengan nada tinggi. Sementara dia sangat bebas merdeka di situ, live, gitu loh. Jadi apa yang dilaporkan itu memang kami yakin tidak akan menjadi masuk ke penyelidikan atau penyidikan. Berarti artinya kasus yang pasal pelecehan seksual itu nggak pernah ada ya bang? Enggak ada. Yang persekusi juga nggak ada. Yang persekusi, pengeroyokan juga nggak ada ya. Cuman perbuatan tidak menyenangkan yang mengancam karena suara besar waktu tanya dari mana produk itu segala macam. yang mengarah kekerasan, padahal di situ nggak ada kekerasan sama Kita sekali. live. Dan kita live, saya Kita live, dia sama-sama juga lihat, live. Iya. Sama-sama lihat di situ nggak ada kekerasan. Semua ya. ada videonya. Kasel, ini kan mau puasa nih besok, Iya. ya kan? Di
ini tahun terberat nggak sih, kan mungkin kasus ini udah lumayan lama nih. Udah lama banget. Gimana nih kamu puasa menjalani, menyikapinya kan tahun ini mungkin puasa dengan Ya nggak apa-apa lah, itu namanya juga hidup ya, nggak mungkin kita selalu hidupnya lurus saja, nggak apa-apa. Yang penting kita ini udah bulan puasa ya. Aku ucapin sama teman-teman juga mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah-salah kata, kalau ada salah-salah perbuatan, aku sama suami sama tim juga ya. Mohon dimaafkan ya semuanya ya. Bisa mungkin terkait membedakan dokter ini demi memperbaiki citra skincare-mu juga nggak sih Kak? Untuk memperbaiki untuk mengembalikan nama baik juga gitu, nggak sih Kak? memidanakan dokter itu. Niatnya seperti itu juga kan? Dia lebih, kita mempidanakan dia lebih bertanggung jawab aja sih dengan ucapannya gitu. Untuk kan kita kan ketika kita berucap kita harus berani bertanggung jawab lah itu benar apa enggak gitu. Artinya dokter ini mereview produk sangat berpengaruh ya bagi penjualan. Gimana sih? Kalau tadi kita juga jelaskan bahwa dia bukan konsumen dari produk itu. Jadi Iya. dia tidak punya kapasitas menyatakan sebagai konsumen. Kedua, dia tidak punya legal standing untuk melakukan review. Dia tidak sebagai apa-apa. Yang punya wewenang kan BP POM. Jadi dia itu mengapa melakukan itu? Karena dia juga jualan. Itu masalahnya.